Sekini ke Gunandia, kesananya bareng kamu. Bertemu lagi dengan Siska dalam podcast Jendelamu, Jelajah Bahasa Mendalami Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendelamu, Jelajah Bahasa Mendalami Ilmu, tempat di mana kita menggali cerita, ide, dan wawasan. Bersama saya, Siska Dianasari. Ayo buka jendelamu, jelajahi luasnya dunia dengan bahasa dan temukan ilmu yang menanti di setiap sudutnya. Bersama kita bisa melangkah lebih jauh dan memahami lebih dalam. Ayo mulai petualangan ini dengan membuka jendelamu. Dan hari ini kita akan membahas kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Sebuah topik yang tak hanya menarik, tetapi juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul bukan? Sebelumnya, apakah kalian pernah merasa kesulitan dalam menyusun sebuah kalimat, terutama kalimat efektif? Jika pernah, podcast ini cocok untuk kalian yang sedang belajar menyusun sebuah kalimat, terutama kalimat efektif. Jadi pada episode kali ini kita akan mengundang narasumber yang keren pastinya, yang akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua. Jadi siapkan dirimu untuk mendapatkan insight yang bermanfaat dan mungkin juga sedikit hiburan. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini. Halo kakak semuanya, selamat datang di podcast Jendelamu. Silahkan duduk kakak. Wah, bagaimana kabar kakak-kakak semuanya ini? Alhamdulillah baik kak. Wah, alhamdulillah. Sebelum mulai pastinya teman-teman yang menonton podcast ini penasaran dengan nama-nama kakak-kakak semuanya ini ya. Ada pula pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak aruf. Jadi mari kita berkenalan mulai dari kakak yang berada di pojok sebelah sini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Porimalani Putri, biasanya dipanggil Tasya. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Trenggalek. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifika Hastanti, biasa dipanggil Hanif. Saya juga mahasiswi dari STKIP PGRI Trenggalek. Halo semuanya, saya M. Habib BA dan juga mahasiswa dari STKIP PGRI Trenggalek. Oke, kalau boleh tahu nih kak, kakak dari semester berapa ya kak? Kami semuanya kebetulan dari semester 5. Oh, berarti satu kelas ya kak? Iya, betul sekali kak. Selain menjadi mahasiswa nih kak ya di STKIP PGRI Trenggalek, kakak sekarang kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri selain menjadi mahasiswa, saya juga menjadi guru les kak. Wah, jadi guru les ya kak? Oke, kalau kakak kesibukannya apa? Kalau saya sendiri kesibukannya ya hanya menjadi mahasiswa kak, dan selebihnya masih menjadi beban keluarga. Oke, gak apa-apa ya kak ya. Oke, kalau kakaknya kesibukannya apa? Saya juga mahasiswa. Oh, oke, sama ya. Iya kak. Oke, sebelum kita masuk pada materi inti nih kak, sesuai dengan yang saya singgung di awal tadi, saya penasaran nih kak, apa sih yang dimaksud dengan kalimat? Mungkin Kak Tasya bisa menjelaskannya terlebih dahulu. Oke, baik Kak. Jadi kalimat dalam tataran sintaksis ini adalah satuan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah gagasan yang bersifat predikatif. Biasanya itu berupa bentuk predikat yang isinya yaitu menyampaikan informasi baik itu berupa sifat, keadaan ataupun situasi dari subjek itu sendiri, dan juga terdapat tanda titik di dalamnya sebagai akhir dari sebuah kalimat. Iya, izin menambahkan ya Kak, bahwa dari pengertian yang disampaikan Kak Tasya, kalimat tersebut belum cukup untuk menjadi kalimat efektif, sehingga diperlukan faktor lain dalam perwujudannya untuk menjadi sebuah kalimat efektif. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa meskipun kalimat pada tataran sintaksis dapat menyampaikan gagasan predikatif dan ditandai dengan tanda titik, pengertian itu belum mencukupi untuk mengklaim bahwa kalimat tersebut adalah kalimat efektif ya kak. Jadi kalimat efektif itu memerlukan kriteria tambahan dalam penyusunannya. Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif?
Mungkin Kak Hanif bisa menjelaskannya? Jadi kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca, sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Baik, izin menambahkan ya Kak dari pernyataan Kak Hanif. Jadi di samping kaidah yang ada, kalimat efektif itu juga harus memperhatikan persyaratan dan juga harus menghindari hal-hal yang mungkin dapat menyalahi aturan dari kalimat efektif itu sendiri. Baik, jadi kalimat efektif itu harus memenuhi kaidah tertentu ya Kak ya, dan harus memperhatikan persyaratan yang ada, serta menghindari kesalahan yang dapat mengganggu efektivitas dalam komunikasi. Seperti itu ya Kak ya? Iya Kak. Baik, kemudian apakah rangkaian kata harus struktur untuk membentuk sebuah kalimat? Mungkin Kak Tasya bisa menjelaskannya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Kak, bahwa sebuah kalimat efektif itu harus memiliki beberapa persyaratan. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan Kak Siska itu adalah iya ya Kak, jadi kalimat itu harus terstruktur. Oke, ternyata dalam menulis sebuah kalimat efektif ada persyaratannya ya Kak. Jadi apa saja sih Kak persyaratan dalam menulis menjadi sebuah kalimat efektif itu? Mungkin Kak Tasya bisa menjelaskannya kembali. Jadi untuk persyaratannya itu ada 7 persyaratan ya Kak. Mungkin yang pertama itu ada fungsi gramatikal dalam kalimat atau tata bahasa. Kemudian yang kedua adalah kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Kemudian yang ketiga yaitu kehematan dalam kalimat. Kemudian yang keempat ada penekanan dalam kalimat. Yang kelima itu ada kesejajaran dalam kalimat. Dan yang keenam itu ada kevariasian dalam kalimat. Dan yang terakhir itu adalah penalaran dalam kalimat. Untuk penjelasan dari masing-masing persyaratan tersebut bagaimana ya Kak? Jadi untuk syarat yang pertama, fungsi gramatikal atau struktur kalimat itu lebih dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, atau biasa kita singkat menjadi SPOK Kak. Oke, baik. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang SPOK itu apa sih Kak? Oke, untuk penjelasan lebih lanjut tentang SPOK, kita akan panggil sahabat kecil kita, Minsa. Passwordnya. Ayo buka jendelamu, jelajah bahasa, mendalami ilmu. Halo semuanya, namaku Minsa, admin bahasa. Aku adalah buku pintar yang akan membantu kalian dalam belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu sebagai siapa, kemudian predikat sebagai kata kerja, objek sebagai pelengkap dari predikat, dan yang terakhir keterangan pelengkap dari subjek, predikat, dan juga objek. Dan di sini saya juga akan memberikan satu contoh dari kalimat SPOK. Bu dokter memeriksa nenek kemarin sore. Di sini Bu dokter sebagai subjek, memeriksa sebagai predikat, nenek sebagai objek, dan kemarin sore sebagai keterangan. Nah, jadi untuk persyaratan yang kedua yaitu ada kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Maksudnya di sini adalah hubungan timbal balik atau hubungan dua arah di antara kalimat atau frasa dengan jelas, benar, dan juga logis. Saya akan memberikan contoh kalimat yang tidak koherensif dan juga pembetulannya. Untuk yang pertama yaitu contoh kalimat yang tidak koherensif, yaitu setiap hari dia pulang pergi Bogor Jakarta dengan kereta api. Dan untuk pembetulannya yaitu setiap hari dia pergi pulang Bogor Jakarta dengan kereta api. Jadi untuk persyaratan yang ketiga yaitu kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Maksudnya di sini penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Contoh kalimat yang kurang memperhatikan ekonomi bahasa. Dalam ruangan ini, kita dapat menemukan barang-barang antara lain seperti meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Dan untuk perbaikan kalimat yang memperhatikan ekonomi bahasa, yaitu dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Nah,
untuk persyaratan yang keempat ini ada penekanan dalam kalimat efektif. Maksudnya, upaya bagi seorang penulis untuk memfokuskan kata atau frasa di dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat ini dapat berupa kata, frasa, ataupun klausa dalam kalimat yang dapat berpindah-pindah. Namun, penekanan kalimat tidak sama dengan penentuan gagasan ataupun ekonomi bahasa. Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mutasi, yaitu mengubah posisi kalimat. Yang kedua, repetisi, yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat. Yang ketiga, kursif, yaitu menulis miring, menghitamkan, dan menggarisbawahi kata. Yang keempat, pertentangan, yaitu menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat. Yang kelima, partikel, yaitu menempatkan partikel seperti la, ka, pun, per, ta sebelum atau sesudah kata. Dan yang terakhir, penekanan dalam kalimat. Tidak berarti penonjolan gagasan kalimat atau bukan ekonomi bahasa. Selanjutnya persyaratan kelima yaitu kesejajaran dalam kalimat atau paralelisme, yaitu upaya penulis merinci unsur yang sangat penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Dalam kalimat dan paragraf, rincian itu harus menggunakan bentuk bahasa yang sama, yaitu rincian sesama kata, sesama frasa, dan sesama kalimat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif. Yang pertama, menentukan apakah kesejajaran bentuk bahasa, kalimat, atau paragraf. Yang kedua, jika urutan rincian dalam bentuk frasa, rincian urutan berikutnya harus dalam bentuk frasa juga. Yang ketiga, penomoran dalam rincian harus konsisten. Yang keempat, memperhatikan penempatan tanda baca yang benar. Dan yang terakhir, hindarilah gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama, seperti titik-titik-titik dan lain-lain. Antara lain titik-titik-titik sebagai berikut, yakni titik-titik-titik. Nah, untuk persyaratan yang keenam, ini ada kevariasian dalam kalimat efektif. Maksudnya, upaya bagi seorang penulis untuk menggunakan pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Nah, fungsi utama kevariasian ini adalah menjaga perhatian dan minat baca bagi para pembaca terhadap teks ilmiah berlanjut, dan juga kalimat efektif memerlukan kriteria tambahan dalam penyusunannya. Contoh kevariasian dalam kalimat efektif. Dari renungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnisnya ke depan. Dan selanjutnya untuk penjelasan yang terakhir yaitu penalaran dalam kalimat efektif, yaitu merupakan proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Contoh penalaran dalam kalimat efektif yang benar dan salah. Untuk kalimat yang salah, untuk mengetahui baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Dan untuk kalimat yang benar, baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari pribadinya sehari-hari. Terima kasih Minsa atas bantuannya. Wah, saya makin paham nih Kak tentang kalimat efektif, dan teman-teman semua juga pasti bertambah ilmunya mengenai kalimat efektif ya. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang menyampaikan gagasan, sedangkan kalimat efektif mewakili gagasan penulis dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. Kak Tasya dan Kak Hanif dan juga Kak Hafiz menekankan bahwa menyusun kalimat efektif ada berbagai kriteria yang harus diperhatikan, antara lain fungsi gramatikal atau SPOK, kepaduan atau koherensi, kehematan kalimat, penekanan dalam kalimat, kesejajaran dalam kalimat, kevariasian dalam kalimat, serta penalaran dalam kalimat. Betul ya Kak? Iya Kak. Baik, itu tadi sahabat Jenilamu penjelasan mengenai kalimat dan kalimat efektif.
Dan kita sebagai generasi muda harus lebih berhati-hati dalam penggunaan kalimat efektif agar para pembaca tidak salah persepsi dan pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat jendelamu dimanapun kalian berada. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu, pengetahuan, serta wawasannya. Terima kasih ya kakak-kakak. Sama-sama Kak. Baik, sahabat jendelamu, tibalah kita pada penghujung obrolan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri, saya ada satu pantun nih Kak. Bunga mawar di taman indah, Cakep. harum semerbak di tengah hari. Cakep. Terima kasih sudah singgah. Sampai berjumpa di lain hari. Jendelamu, jelajah bahasa, mendalami ilmu. Saya Siska Diana Sari pamit undur diri. Sampai berjumpa di Jendelamu pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak.